Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Aku ucapkan selamat ulang tahun dan selamat tahun baru ya. Oke, ini adalah reading untuk bulan Januari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Januari 2024. Yang pertama gini, sesuatu dari masa lalu yang memberikan atau terasa efeknya sampai sekarang dengan eighth house sebagai energi dari masa lalu kamu. Kayak dengan eighth house ini aku merasa ada sesuatu yang berubah signifikan gitu atau ada yang bertransformasi karena eighth house ini kan kata kuncinya misteri dan ini adalah salah satu dari rumah kegelapan. Rumah kegelapan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi lebih kepada ketika tema itu muncul di dalam hidup kita, ada kayak semesta menghadirkan situasi atau orang-orang tertentu yang akan membawa kita menyelami kegelapan sesuatu yang tidak kita lihat atau kita tidak mau lihat supaya apa? Kita kita bertransformasi dan membawa perubahan signifikan di hidup kita. Mungkin dengan kesadaran sendiri, mungkin agak sedikit dipaksa ya, tanda petik dipaksa oleh semesta untuk berubah, untuk kamu lebih jauh lagi dengan perjalanan evolusi jiwa kamu. Dan rumah ke-8 ini ada sesuatu yang signifikan dengan hubungan romantis kamu atau misalnya hubungan bisnis ya. Karena rekan bisnis itu juga ada tema di rumah ke-8. Jadi bisa jadi ya kayak di waktu lama tuh mungkin kamu mengalami sesuatu atau sesuatu menggoncang hubungan kamu, entah itu hubungannya tambah kuat atau kedua belah pihak semakin apa ya, bukan semakin merenggang gitu, tapi jadi kayak mengambil menempuh jalan masing-masing atau kamu menemukan rekan bisnis baru atau justru sebaliknya hubungan bisnis atau pekerjaan itu kayak kamu melihat um, dari apa ya perspektif yang berbeda kayak kayak orang ini mungkin menunjukkan sisi-sisi yang tadinya kamu nggak liatin dan kamu merasa oh ternyata begitu ya orang ini misalnya aku pikir dia baik oh ternyata enggak oh aku pikir dia punya intensi untuk memajukan bisnis ini atau pekerjaan ini ternyata enggak seperti itu ya jadi uh, gonjangan atau sesuatu yang signifikan dengan hubungan atau hubungan bisnis gitu itu membawa kamu lebih jauh gitu dengan menyelami kegelapan juga rumah ke-8 itu misterinya itu adalah misteri kehidupan gitu mungkin kamu kayak menyelami keagamaan lebih dalam lagi, menyelami filosofi lebih dalam lagi, atau mendalami hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas ya. Dan itu yang tadi aku bilang, suatu perubahan yang terjadi karena kesadaran kamu, karena kamu yang memilih gitu untuk mencari tahu dan untuk melakukan perubahan dengan hidup kamu seperti itu ya sesuatu di waktu sekarang yang perlu kamu perhatikan. Bisa jadi nih dengan eight house itu ada yang berubah gitu dengan day to day kamu, kehidupan kamu sehari-hari, mulai dari kamu bangun sampai tidur lagi. Gitu. Mungkin kamu membuat gaya hidup yang lebih sehat, yang lebih bersinergi dengan versi diri kamu yang baru. Mungkin kamu membuat kayak perubahan cara makan gitu ya lebih sekarang lebih mengurangi makan daging atau kamu lebih berolahraga kamu juga mungkin mengintegrasikan kayak meditasi atau berdoa hal-hal semacam itu ke dalam hidup kamu lalu juga mungkin ada momen seperti mengevaluasi tentang hubungan-hubungan tertentu semacam oh kalau aku hangout sama orang seperti ini akan baik ya buat aku atau kedepannya atau enggak kayak ada momen-momen mengevaluasi seperti itu karena aku selalu bilang dengan rumah keenam ini kan sustainability nggak cuma sesuatu yang sustainable tapi lebih kepada hal ini akan apa ya berkontribusi nggak sih untuk kebaikan kita ke depannya atau berkontribusi untuk membantu kita mencapai goals-goals yang ingin kita tuju ya. Karena di waktu yang akan datang itu tema kamu adalah Vesta gitu. Vesta itu sesuatu yang memanggil, sesuatu yang berbicara di hati kamu, api yang menyala di dalam diri kamu. Seperti misalnya goals kamu, sesuatu yang penting berharga buat kamu, orang-orang terdekat kamu, itu Vesta. Kayak kamu akan melakukan apa saja gitu untuk menjaga api ini tetap menyala. Itu Vesta ya. Jadi kayak kamu memberikan energi, dedikasi waktu kamu, perhatian kamu untuk hal ini. Oke, mari kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, tema besar kamu ini kan Ten of Cups ya. Tapi gini, aku mendapatkan karena ini aku bikin reading ini kan sekitaran akhir tahun. Jadi kayak momen holiday, momen berkumpul dengan banyak orang, entah itu keluarga, entah itu teman. Kayak aku mendapatkan vibe bahwa ada beberapa dari kamu atau mungkin semuanya yang udah belajar ini. Kayak momen bertemu keluarga itu kadang ada anggota keluarga, saudara kita yang memberikan pressure dengan apa yang mereka katakan gitu ya. Entah itu sengaja memang niatnya seperti itu atau enggak. Kayak level consciousness-nya emang berbeda gitu. Kayak mengatakan hal-hal kerja di mana, gajinya berapa, kamu udah bisa beli apa aja, hal-hal semacam itu ya. Lalu juga misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti kapan punya anak, kapan nikah, kapan begini, kapan begitu. Nah itu kan kalau ditanyakan sekali itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau setiap ketemu hal yang seperti itu ditanyakan terus itu kan kayak lama-lama gerah juga ya, lama-lama bikin gak nyaman. Nah, kamu tuh udah berada di titik seperti sudah tahu nih gimana menghadapi atau udah belajar lebih bodoh amat atau ngasih boundary sama anggota keluarga yang masih seperti itu dari tahun ke tahun masih seperti itu. Kamu udah ada pembelajaran gimana sih cara dealing atau lebih mindful sama orang-orang yang modelan seperti ini. Karena gimana pun dari tahun-tahun
tahun ke tahun kamu pasti akan selalu ketemu dengan orang-orang ini ya. Dan ada momen pembelajaran seperti itu. Bisa juga di Januari ini tema keluarga akan signifikan, jadi karena Ten of Cups itu kartu keluarga ya, mungkin kamu fokus dengan keluarga kamu, lebih ngasih banyak waktu mungkin selama ini, kayak kamu fokus dengan hal lain, atau bisa juga kamu fokus membangun rumah tangga kamu, fokus dengan hubungan kamu, gimana ini bisa jadi keluarga masa depan aku. Atau dengan Ten of Cups juga kan karena ini wish fulfillment ya, kamu fokus pada apa yang bikin kamu happy gitu, apa yang bikin kamu bahagia. Karena blessing kamu adalah Ace of Cups gitu, ada sesuatu yang baru di hati kamu dan dikonfirmasi sama The Sun gitu ya. Semesta mendatangkan sesuatu yang baru, mungkin inspirasi ya, yang berhubungan dengan sesuatu yang kamu lakukan, dari sesuatu yang kamu lakukan dari kamu bangun sampai kamu tidur lagi. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan resolusi 2024 kamu. Misalnya kamu punya resolusi untuk sayang sama diri kamu lebih lagi, punya gaya hidup yang lebih sehat lagi, lebih produktif, hal-hal semacam itu. Jadi kayak memang ada sesuatu yang baru di hidup kamu gitu, dengan kamu yang membuat yang membuat perubahan. Tapi bisa juga dengan Sun ini ada sesuatu yang baru dan itu vibe-nya happy ya, terutama dengan ada tema kebahagiaan, happiness, karena Ten of Cups itu temanya happy ya, selain berbicara tentang keluarga gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu bahagia di bulan Januari ini. Dan memang aku bilang ya, di reading tentang 2024 vibe-nya ini akan lebih ringan, bahkan happy sih buat sebagian besar dari penonton aku, setidaknya kolektif, setidaknya penonton aku. Nah, yang jadi tantangan adalah Wheel of Fortune dan dikonfirmasi sama Dog. Dengan kombinasi ini, Wheel of Fortune itu kan bicara keberuntungan dan sesuatu hal yang tidak terduga gitu. Lalu ada Dog juga. Dog itu berbicara tentang loyalitas, tentang support system. Dengan momen-momen tidak terduga ini, kayak kamu belajar, mungkin ya, kamu belajar untuk mengandalkan diri kamu sendiri gitu. Mungkin selama ini kamu tipe yang dikit-dikit curhat, dikit-dikit minta tolong. Bukan berarti nggak boleh minta tolong, tapi lebih kepada kamu bisa berjalan sendiri, kamu bisa mengandalkan diri kamu sendiri gitu. Kamu kayak berada di titik gue sendiri nggak apa-apa loh. Ada temen nggak ada temen, ada pasangan nggak ada pasangan, gue bisa gitu menghadapi itu semua. Lebih kepada seperti itu ya. Dengan Wheel of Fortune jadi tantangan kamu. Atau bisa juga ini kayak tema self sabotage gitu loh. Ketika hal baik, hal menyenangkan, blessing datang di hidup kamu kayak bertanya gitu, semacam mempertanyakan, gue pantas nggak ya dapat hal ini beneran nggak ya, kayak kayak gitu loh, dialog-dialog yang ada di kepala kita, yang karena kita itu seringkali belum siap gitu, kita mau berkat gitu, tapi kita nggak punya wadah untuk menampung berkat itu. Jadi ketika berkat itu datang, jadinya kita bisa melewatkan atau kita merasa nggak pantas untuk menerima itu. Nah, ini sebuah reminder buat kamu untuk kurang-kurangin tuh dialog-dialog seperti itu di dalam diri kamu ya. Lalu yang jadi di waktu yang akan datang gitu, energi healing. Oh ya, satu lagi, energi healing Ace of Cups itu juga berbicara energi healing ya, terutama dengan influence dari si 8 house itu ya. Sangat mungkin ada hal-hal di waktu lampau yang terguncang di hidup kamu. Yang tadi aku bilang bisa berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis, atau berhubungan dengan orang-orang tertentu yang signifikan di hidup kamu ya. Kayak ada sesuatu hubungan yang tergoncang. Mungkin juga kamu kehilangan orang karena mereka memang sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan itu sangat membekas di hati kamu. Tapi dengan ini kayak kamu udah bisa loh menerima kehilangan-kehilangan itu, atau hubungan-hubungan yang gak ada lagi di hidup kamu, sesuatu yang tempatnya gak ada lagi di hidup kamu. Dengan Ace of Cups dan Temperance di sini, kayak aku melihat bahwa kamu sudah bisa menerima, atau hati kamu udah lebih ringan karena ini energi pemulihan ya. Lalu yang berikutnya dengan King of Wands, kayak aku mendapatkan vibe bahwa ada seseorang yang menarik gitu. Dia ini orang charming, orangnya karismatik, dan bahkan mungkin cakep, cantik atau ganteng gitu ya, nggak terbatas laki-laki perempuan. Yang jelas ini orang menarik gitu. Terus dia datang di hidup kamu, kayak ini orang adalah orang yang mengembalikan keseimbangan hidup kamu. Ibaratnya ini kayak karma baiknya kamu deh kedatangan orang ini ya. Mungkin kamu berpikir di waktu lampau, gue mungkin gak akan jatuh cinta lagi, mungkin gak akan ada yang sebaik dia. Dialog-dialog semacam itu ketika kita kehilangan orang penting di hidup kita gitu ya. Tapi semesta mau bilang, tenang, jangan sedih, yang jauh lebih baik akan aku datangkan di hidup kamu gitu. Dan inget ya, yang tadi aku bilang tentang self sabotage. Ketika kamu punya dialog tertentu di dalam kepala kamu, ketika hal itu datang, kamu bisa menyabotase hal itu. Jadi mindful dengan apa yang kamu katakan di dalam kepala kamu, supaya kamu gak menyabotase ketika orang ini atau ada berkat baru yang datang di hidup kamu. Lalu yang berikutnya, ini keuangan terlihat menjanjikan, ada progres juga. Dan yang tadi aku bilangnya, ada seseorang yang datang, orangnya menarik, karismatik, dan fisiknya tuh emang beneran cakep gitu loh, laki-laki ataupun perempuan ya. Dan orang ini mau menawarkan keseriusan sama kamu juga. Yang tadi aku bilang berhubungan dengan karir dan pekerjaan, mungkin ada tawaran baru ya yang berhubungan, mungkin tawaran kolaborasi bisnis, tawaran untuk kamu kayak semacam ditawarin sama HR suatu perusahaan untuk gabung di perusahaan mereka. Aku melihat hal-hal seperti itu. Selain dari upgrade juga ada ya.
Lalu satu lagi advice-nya buat kamu adalah, berbagi gitu, memberi itu nggak cuma uang ya, apa yang bisa kamu beri, waktu kamu, tenaga kamu, mmm, kebaikan, perhatian sama orang-orang yang butuh gitu, butuh curhat, kamu ada buat mereka, seperti itu. Memberi nggak terbatas hanya uang aja, ketika kamu bisa memberi, beri gitu, berbagi sama mereka yang membutuhkan keberadaan kamu. Oke, segitu aja dulu reading-nya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.